mendakwa orang Islam bahwa Yesus akan
Berdusta ini banyak mudaratnya. Yang pertama gelisah. Ini berdusta serta orang gelisahnya, pengerampok, gelisah hatinya. Yang kedua jatuh namanya banyak tawa orang, kada dimisi muka lagi, jatuh baratnya namanya tuh ada kada tinggi lagi. Kenapa? Berdusta. Yang ketiga orang berdusta ini termasuk munafik. Yang keempat tidak dipercaya orang lagi selama-lamanya. Namanya sudah berdusta, kada dipercaya lagi selama-lamanya. Cuma dia saya apa? Ini dia kerugian rugi. Itu banyak pendustaannya, mudaratnya. Ujian Nabi namanya orang berdusta itu alamat munafik. Namanya ada yang ketiganya, ya itu. Yang kedua apabila ia berjanji niscaya menyalahi akan janjinya. Nah itu hati-hati berjanji lalu orang. Ayah janji kamu hutang kan 100.000, kena mau 2 hari kemudian janji aku. Nah janji di dekat ulang hendak bayar adalah ulang janji. Nah maka berjanji nyalahi. Atau orang tukang jahit. Nah kita tanggal berapa contoh? Contoh aja kita tanggal 20. Orang jauh-jauh boleh sini. Nah sama kalkulasi itu berdatang dengan minyak sampai ke sana. Nah belum tadi kapan lagi, belum tinggi sudah belum tadi. Ya ini 2 hari, 3 hari. Tadi orang jauh yang nanggal sini sama orang jadi tidak terpakai. Siang orang kira-kira janji berbeda dengan orang siang orang jauh dengan. Nah itu contohnya kami melihat orang sia-sia, orang kecewa gara-gara janji kada terpakai. Nabi mengadahi kalau kita dalam berjanji itu jadi terpakai. Ketiga, apabila dipercayai oleh orang akan dia niscaya khianat dia. Artinya diamanahi orang, dipercayai orang, ternyata ini khianat. Nah itu di sini orang yang munafik, pengarahan. Di suatu cerita ada orang ini, orang seorang makan sedikit, gurih sedikit, ibadah menahan makan, menahan gurih karena ibadah Allah. Lalu meninggal. Tiba meninggal tadi ada orang bermimpi. Tiba bermimpi melihat orang si jin tadi, nama orang bagus tadi. Apa kabarnya? Ujar si jin baik saja, baik saja dalam umur. Cuma aku tertahan masuk surga. Kenapa juga pakainya bagus? Puasa ibadahnya benar. Kenapa kita masuk surga? Gara-gara aku menginjam jarum tadi terbilang mencegah daripada masuk surga. Karena
minjam serajut. Nah, gara-gara karena orang jauh kepakai dengan menjadi lanjut. Nah, gara-gara minjam kalau berikan lagi minjam menjadi tertahan menjadi masuk neraka. Ada lagi suatu hari nanti ke jalan-jalan Rasul. Jadi Nabi rugi celaka. Jadi sebenarnya apa ya Rasulullah? Inya ini jadi Nabi dijilat oleh api neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena ini aku diutus nih untuk mengambil apa namanya nanti jabat kurma. Ternyata kurmanya tadi dimakannya, tadi dibagi-baginya, artinya makan celaka. Kada amanah orang menyuruhnya supaya mengambil kurma jabat mengumpulkan jabat orang lalu ini dibagi ke orang. Ternyata kurmanya tadi dimakannya. Kada amanah, maka jadi Nabi inya dijilat oleh api neraka. Cekap ya. Namanya ada nanti ini jadi walaupun punya sembahyang, walaupun punya mendakwah Islam, walaupun puasa, itu inya munafik. Munafik itu tandakannya di dalam neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Paling bawah neraka. Dan kita dan anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita. Ada Allah Bapak juga kita kecuali minta tolong ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tolongi kami kepada jalan yang lurus. Jangan jalan sampai bengkok-bengkok. Kedustaan, janji yang ditepati, ada amanah, yaitu kita dipadahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita selamat. Al-abadur rabi'ah asyarah al-kadhibu bil qawli wal yamin wa huwa bil qabali dhunubi. Kebinasaan yang ke-14 itu yaitu berdusta. Kalau yang tadi kan itu berjanji dustai. Kalau ini berdusta, dusta di dalam perkataan dan berdusta di dalam bersumpah. Kepandir dusta, pengarampok, pembohong, mengarado. Nah itu banyak dasarnya. Pengarampok, pembohong, pendusta, mengarado. Banyak pendustaan. Di dalam bersumpah dan yaitu setengah daripada dusta yang lebih kecil. Ruya anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu kana yaqubu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qama hina Rasulullah sallallahu
Faqala iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al wujudi wa huma binnar. Artinya diriwayatkan oleh setengah sahabat dari kisah bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nang orang nang As-Siddiq nang benarkan Nabi nang pertama kali tatkala Nabi Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama menuju sampai Jannatul Muntaha, itu yang membenarkan penyampaian adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi dia sahabat nih, manakala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah dia membaca Al-Qur'an. Kemudian daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata, ujar Abu Bakar, sahabat berkisah Abu Bakar nih, di khutbah ujar Siddiq, berdiri pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat aku berdiri. Itu mimbar khutbah ya. Berdiri ini ya Allah. Ini di sini nampak Rasulullah berdiri. Aku berdiri ini. Rasulullah berucap pada tahun yang dahulu. Pada tahun dulu. Kemudian maka menangis dan bersabda, lalu Nabi menangis di tempat aku berdiri ini. Takuti oleh kamu akan berdusta itu, jauhi, jangan berdusta. Maka bahwasanya orang yang berdusta itu serta dengan orang yang berbuat maksiat, beserta orang yang berbuat maksiat, berdusta ini, dan keduanya itu di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, berdusta ini banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti susah banyak-banyak bertaubat Allah Subhanahu wa taala. Kada sempat bertaubat masuk neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba babun min abwabil nifaq. Bahwasanya bahwasanya berdusta itu yaitu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Nah, yang namanya orang mulai berdusta terus. Jadi panggilannya itu di bawah-bawahnya. Jangan ditakut, jangan ditelan. Maka tidak mesti benar kisah, tapi kisah itu adalah jangan ditangkap, jangan ditelan, jangan digunakan langsung. Ya, jadi kita tuh hoax kayak gitu. Bahasa Jawa ini kan hoax. Ada pula bahasanya orang dusta, bohong, hoax. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil ladzina yuhadditsu wa yakdzibu wa yadhhaku minan nas. Wailul lahum wailul. Binasalah bagi seseorang yang bercerita maka ia dusta. Pakai salam bohong, kisah mengarau ujar Nabi, binasalah orang yang berbohong supaya orang tertawa daripadanya manusia.
binasalah baginya, binasalah baginya. Nah itu Nabi memadai. Cuma kita jangan merasa kita lapar biar dia orang misalnya melihat namanya orang kisah-kisah tahu-tahuan, kalau kita merasa harap jangan. Kalau ini mati kita bertaubat, ya Allah. Pas hendak mati bertaubat, pas hendak mati layak nisbusabat taubat. At-taibu ka'alla dzambala. Orang bertaubat itu seakan-akannya tidak ada dosanya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kadhibu yanqusul rizqa. Artinya berdusta itu menghilangkan rezeki. Nah, ada rezeki yang orang percaya lagi, ada dipercaya orang lagi. Ketika apakah di RT ada orang percaya, nah percaya orang lagi, kita apakah itu jadi apa? Ada dipercaya. Ada rezeki sama berjualan, yang berjualan kamunya asli padahal asli, kamunya palsu padahal palsu, kamunya baik padahal baik, kamunya ini mari model modalnya padahal berjualan malam bapak ibu jualan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innat tujjara wal ujjar. Faqila ya Rasulullah, alaysa qad tahallallahu baina? Qala na'am, walakinnahum yahlifuna wa yaqsamuna wa yuhaddisuna wa yakdzibun. Artinya bahwa orang yang berniaga berjualan, banyak lagi jualan berjualan macam-macam lah, berniaga jualan pentol, berjualan es, berjualan makanan, berjualan bangunan, berjualan macam-macam, berniaga. Berjualan kulkas, cincin, berjualan emas, perak. Itu mereka itulah orang yang hujjah. Apa hujjah itu? Yakni orang yang berdusta. Maka dikatakan sahabat, ya Rasulullah, bukankah tiadakah telah dihalalkan Allah Ta'ala akan berniaga itu? Berjualan itu Nabinya berjualan ke Syam, jualan dagangan Siti Khadijah. Halal kalau Allah memuliakan berniaga, menghalalkan berjualan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya bahkan, tetapi adalah mereka itu bersumpah dengan berdusta, maka dapat dosa mereka itu, dan bercerita mereka itu, maka berdusta mereka itu berjualan. Nah asli padahal asli, nah palsu, nah ini palsu, nah ini tiruannya, ini asli, ini harganya, ini harganya beda. Jangan palsu atau asli, berdusta. Ada lembaga misalnya ada robek, nah pada di sedikit, nah robek harganya sedikit jual, nah ini naik, sehingga ada Abu Hanifah, si
Nah ini nambah jualan yang Allah diberi hidayah jujur jualan itu niatannya membantu orang, menolong orang supaya orang lagi jauh menukar rupiah. Namun yang menukar rupiah bisa sakti dari rumah masalah wilayah jadi sisi yang orang renovasi menolong orang. Jadi pahala jualan niatannya jual makanan memang kalau masak nyaman kalau bulan makan udah makan selesai. Nah, pahala kita menolong orang niatannya pahala. Kalau kita berjujur maka kita melayani orang pahala menolong orang. Kayak juga orang memperbaiki sepeda motor, menjaga sepeda motor, menolong orang niatannya pahala. Kasihan orang kempes banyak orang itu ini tambah niatan nyaman orang berangkat kancam badannya bayar saja 15.000 berterima kasih benar jadi ditolongi berapa yang ada berapa nah berdusta nah ada boleh jadi Nabi itu saja karena tahu jadi memadai nah orang berjualan tahu saja orang berjualan tolak dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu nafarin la yukallimu Allah yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim al-mannanu bi'atiyatihi wal munafiqu sil'atahu bil hilmi al-bajili wal musbilu izarahu. 3 orang tiada berkata-kata Allah Ta'ala kada menyerani Allah Ta'ala kada menghiraukan dengan mereka itu pada hari kiamat. Sadih benar nih sampai menangis dada karena ada dipandang umat. Di dalam hadis tadi apabila Allah maka Allah akan memandang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa dipandang Allah dengan kasih sayang la yu'adhibuhu abadan, Allah tidak akan menyiksanya selama-lamanya. Di awal siapa orangnya? As-sa'imina birrahmah, as-sa'imuna birrahmah, orang-orang yang puasa di bulan Ramadan itu dipandang Allah dengan kasih sayang dan kita menemui bulan Ramadan. Nah ini orang akan dia dipandang Allah dan tiada menitik Allah Ta'ala kepada mereka itu dengan titik rahmat, karena kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Kadang-kadang kita masuk surga dengan amal ibadah kita semata-mata karena rahmat Allah kita masuk surga. Dan tiada menyucikan Allah Ta'ala akan mereka itu. Pertama siapa? Orang yang membangkitkan pemberian, membangkitkan pemberian. Itu sama kan sama cita sama nama beri hamba sama cita aku. Ya mungkin bagusnya tapi aku beri semua mereka ikan pakai malah bagusnya mau mungkin pemberian kasihan orang Jepang ini udah bilang beri semua kan iya yang
yang dari Masjid Hamba, itu dia di sini pulang pada boleh. Itu sama mandi ambil orang abahnya memberikan istri, anak imamnya boleh. Abahnya bawa masjid yang dia oleh anaknya. Yang pertama, yang kedua, orang yang melakukan perniagaan dengan bersumpah yang dusta. Wallahi, demi Allah, jujur demi Allah, anunya sini orang terkata bersumpah, ini sumpah. Demi Allah, nanti artinya 50.000. Mudahnya 50.000, padahal mudahnya 100.000 ya. Sumpah bersumpah mudahnya 50.000. Demi Allah, mudahnya 50.000. Pada meminta sumpah yang berdusta, baju dan berdusta. Ketiga, orang yang menghulurkan, melabuhkan akan pakaian karena bermegah-megah. Kalau apa namanya, karena bermegah-megah lalu berulur pakaiannya. Kalau yang ada sombong aja ada sepanjang, ada sempat panjang itu apa? Ini sudah bermegah-megahnya diulurannya. Yang banyak biasanya di dunia pakai baju jadi lap di pas-pasan namanya. Kalau lihat baju itu pakai ada kain kucing, anjis ini pakai. Nabi mana baju terakhir jadi lap dari bajunya namanya pasar-pasar. Ada tai ayam, ada tai kucing, ada tai anjing, berbau. Nah itu jadi Nabi. Tapi itu yang namanya sombong, bermegah-megah, tahunya kada. Dan